Part 136. TKSS. Zaki kini sudah menjemput Nia dan si kembar. Di dalam mobil Zak hanya diam dengan raut wajah yang kusut. Bagaimana tidak, Oma dan Mama ikut serta di sana. Sudah dipastikan dirinya akan dapat masalah besar karena di sana ada ketua biang rusuh. Kalau kerja itu yang benar Zak, senyum sama keluarga bosmu. Bukannya cemberut seperti itu. Ucap Mama yang duduk di sebelahnya. Ucap Zak singkat dan memperlihatkan senyum terpaksanya pada Mama N. Gak usah khawatir Zak, mereka gak akan merepotkanmu. Ucap Nia mencoba membuat Zak tenang. Dia juga gak mengira jika Mama dan Oma akan ikut serta dan datang pagi-pagi ke rumahnya. Iya Bu. Gak usah panggil Bu, panggil seperti biasanya aja Zak. Iya Kak. Ucap Zak dengan melirik sinis pada Mama N. Jaga lirikanmu Zak. Tak colok baru tahu rasa. Ucap Mama yang melihat Zak melirik sinis pada beliau. Siapa yang melirik Mama? Aku hanya melihat kaca spion itu. Elak Zak dengan menunjuk kaca spion. Sesampainya di mall, Nia pun berbelanja keperluan rumah tangga. Sedang Oma dan Mama menemani Bulan dan Bintang bermain di time zone. Zak hanya diminta untuk tetap di mobil oleh Nia, agar tidak dikerjai oleh Mama dan Oma. Kak Nia emang the best, sesuai permintaan. Gak melenceng seperti suami dan keluarganya. Ucap Zak yang tidur-tiduran dan mendengarkan lagu di dalam mobil. Sedang di time zone Mama dan Oma kerepotan menemani si kembar bermain. Mereka begitu aktif dan tidak bisa diam. Oma, Genma, Cini. Teriak Bulan yang bermain ayunan dan Bintang yang mengayunnya dengan kencang. Astaga. Bintang pelan-pelan saja sayang, gak boleh kenceng-kenceng. Teriak Mama yang berlari menghampiri mereka. Mereka pun berhenti dan berlari menuju permainan yang lainnya. Sedang Mama hanya menahan kesal karena sedari tadi dikerjai oleh cucunya. Beliau berlari-lari untuk bisa jagain kedua cucunya agar tidak kenapa-kenapa. Sedang Oma duduk manis menikmati satu cup kopi miliknya. Astaga Mama. Dia enak-enakan santai-santai sedang menantunya lari-lari jagain cicitnya. Gerutu Mama yang masih berlari, Bulan dan Bintang menuju permainan trampolin. Dan Mama sangat terkejut karena Bulan dan Bintang tiduran di sana. Sedang ada anak yang usianya sekitar 8 tahunan melompat-lompat di sebelahnya. Bahkan tubuhnya terlihat gendut. Itu semakin membuat Mama khawatir jika dia terjatuh menimpa cucunya. Akan tetapi yang dikhawatirkan justru tertawa riang tanpa beban. Mama dengan nafas yang sudah ngos-ngosan hanya menggeleng-gelengkan kepala melihat kelakuan kedua cucunya. Ma, bantuin En jaga si kembar Ma. Ucap Mama lemas dan nafas naik turun. Oke. Jawab Oma singkat, namun langkah kaki Oma bukannya menuju Mama tapi beliau melangkah ke arah lain. Ma, mau kemana? Bantuin En Ma. Teriak Mama namun tak dihiraukan oleh Oma. Tok, tok, tok. Suara ketukan yang terdengar keras dari jendela mobil Zaki yang membuat tidurnya terganggu. Astaga. Siapa yang beraninya mengetuk kaca mobilku? Teriak Zak yang langsung duduk, dan dia langsung menutup mulutnya saat melihat wajah Oma yang menempel di kaca mobil dengan mata melotot. Astaga! Singa kawakan! Ucap Zak dalam hati. Oh, Oma! Ucap Zak dengan membuka pintu mobil. Enak ya Zak tidur nyenyak, sindir Oma dengan berkacak pinggang.
Hei, iya Oma. Jawab Zack. Gak usah cengar-cengir, buruan masuk. Gantiin Oma ngomong si kembar. Tapi Oma. Ucap Zack yang sudah mulai merasa dirinya akan segera menderitaan. Gak usah tapi-tapian, buruan. Ucap Oma sambil menarik dasi Zack. Oma jangan seperti itu, Zack bisa jalan sendiri. Malu dilihat banyak orang Oma. Rengek Zack dengan menghentakkan kedua kakinya. Baiklah, ucap Oma yang melepaskan tarikannya. Lalu beliau menggandeng tangan Zaki dan bersandar mesra di bahu Zaki. Ya Tuhan. Ini nenek kelamaan jomblonya makanya begini nih kelakuannya. Sabar Zack gitu-gitu omamu. Ucap Zaki dalam hati. Zaki pun akhirnya bermain dengan si kembar, mama pun bisa istirahat. Dan si kembar terlihat riang bisa bermain ditemani Zaki. Lain dengan Zaki yang terlihat begitu menderita dengan aktifnya si kembar. Namun dia berusaha tersenyum karena terus diawasi oleh Oma. Sabar Zack. Gumam Zaki. Om Zack baik deh. Nemenin Ulan Cama tatak main, Ulan cayang cama Om Zack. Ucap Bulan dengan mencubit gemas pipi Zaki lalu Bulan mencium pipi Zaki. Coba kamu tuh manis seperti ini terus Bulan, pasti Om Zaki gak kena mental duluan kalau nemenin kamu main. Gumam Zaki dalam hati. Dan kali ini Bulan dan Bintang tidak terlalu membuat Zaki repot, karena mereka sudah kelelahan dulu sebelum Zaki datang. Twins B pun akhirnya mengajak Zaki istirahat, dan kebetulan Nia sudah selesai belanja keperluan rumah tangga. Mereka pun menuju restoran yang berada di dalam mall untuk mengisi perut mereka yang sudah keroncongan. Part 137. Selesai makan, mereka pun meninggalkan tempat belanja. Bulan dan Bintang akhirnya tertidur pulas di dalam mobil. Zack, nitip ini tolong kasih ke langit ya. Ucap Nia dengan menyodorkan paper bag pada Zaki. Ini apa kak? Banyak tanya kamu Zack, tinggal kasih ke langit apa susahnya. Timpal mama. Ais. Nih nenek-nenek mulutnya sepedas cabe. Umpat Zack dalam hati. Terima kasih kakak Nia. Iya sama-sama. Gimana kalau kita ke rumah Zaki dulu, sekalian lihat langit. Ucap mama yang membuat Zack melotot seketika. Mama sama Oma saja, aku sama anak-anak biar pulang. Kasihan mereka terlihat lelah. Ucap Nia dengan mengusap kepala anak-anaknya dengan lembut. Ya sudah, setelah antar Nia. Kita ke rumahmu Zack. Ucap mama. Tapi ma. Apa? Ngebantah kamu Zack. Teriak mama dengan melotot pada Zaki. Bukan begitu ma. Aku harus segera kembali ke hotel, ucap Zack berharap mama mengurungkan niatnya. Gak apa-apa Zack, tadi aku sudah bilang ke Elo. Jika kamu seharian akan menemani Bulan Bintang bermain. Dan kebetulan mereka berdua tidur, kamu tidak perlu menemani mereka. Kamu antar Oma sama Mama ke rumahmu. Lepas dari kandang kancil, masuk ke kandang singa kawakan dan 3. Gumam Zaki dalam hatinya. Sesampainya di rumah Zaki, Oma dan Mama biasa saja dan tidak membuat onar seperti yang dipikirkan Zack. Bahkan Oma dan Mama membantu Lena mengurus baby langit. Sedang Tante Binti dan Zaki hanya terdiam dan merasa aneh terhadap kelakuan duo M itu. Kok Mama merasa aneh dengan kelaukan Kak N sama omamu? Lirih Tante yang masih menatap duo M. Sama Ma. Kita satu server. Jangan-jangan ada maksud lain di balik perubahan dan kebaikan mereka Ma. Sahut Zaki. Tapi 2 jam mereka di sini, masih baik-baik saja.
Mereka tidak menimbulkan masalah. Biasanya mereka kalau bersikap begitu, pada akhirnya masalah tumbuh setelah mereka sudah pergi. Ucap Zack penuh dengan kecurigaan. Kenapa pikiranmu dan mama bisa sama kotornya Zack? Celetuk tante. Karena mereka memang selalu membuat orang di sekitarnya suzon ma. Timpal Zaki. Terima kasih Oma. Grandma. Sudah ngajakin langit bermain? Ucap Lena mewakili langit yang kini sudah tertidur setelah minum ASI. Sama-sama. Ucap Oma dan Mama bersamaan. Oma gak pulang istirahat. Oma harus jaga kesehatan biar selalu sehat bugar. Ucap Zaki. Kamu ngusir Oma Zack. Sahut Oma kesal. Bukannya ngusir Oma, Zack khawatir Oma kelelahan. Oma baik-baik saja, nanti juga pulang. Ketus Oma. Oma jangan marah-marah ya. Oh. Iya? Lena mau tanya boleh gak Oma? Tanya Lena. Boleh. Mau tanya apa? Rahasia panjang umur dan sehat terus ala Oma itu apa? Tanya Lena. Gak ada rahasia-rahasiaan, udah kodratnya. Masih dikasih umur panjang sama yang di atas, kalau kontrak hidup sudah habis. Pasti kalian akan kehilangan Oma. Jawab Oma. Mama harus panjang umur, nanti kalau Mama udah gak ada. Terus gak ada teman debat gimana? Ucap Mama. Kalau gitu nanti kamu selamanya di samping Mama terus, biar ada teman berdebat. Celetuk Oma. Mama. Teriak Mama. Boleh aku buka bingkisan dari Oma sama Kak Nia? Tanya Lena mengalihkan. Boleh. Ayo buruan dibuka. Ucap Oma antusias. Lena pun membuka paper bag dari Oma dan Nia. Dia begitu senang mendapat hadiah dari Oma, itu membuat Zaki merasa iri. Kenapa Lena saja yang dapat hadiah dari Oma, aku mana? Hei, kamu lupa Zack? Kamu sudah dapat mobil dari Elo. Ucap Mama. Bilang saja Oma sama Mama pelit. Nih bocah mancing emosi ya. Ucap Oma berdiri dan berkacak pinggang. Sabar Ma. Zaki hanya bercanda. Ucap Tante. Sebenarnya cucu Oma itu aku apa Lena sih? Sudah Zack. Jangan mancing emosi Oma, takutnya dia tambah tua entar. Celetuk Mama. Teriak Oma. Jangan teriak-teriak Ma. Nanti Mama darah tinggi. Timpal Mama kembali. Dasar menantu Gen, teriak Oma dengan memukul Mama menggunakan tas tentengnya. Tuh kan. Mulai rusuh. Yang mulai buat rusuh itu kamu Zack, Oma sama Mama anteng malah kamu buat mereka absurd lagi. Protes Lena. Aku takutnya mereka ngerjain kamu, ternyata aku salah. Bisik Zaki pada Lena, sedang Tante melerai Mama dan Oma yang masih bertengkar. Mama dan Oma pun berbisik, lalu Mama izin ke toilet. Lalu Oma dan Mama pun akhirnya memutuskan untuk pulang setelah Mama dari toilet. Dan Zaki menawarkan untuk mengantar mereka pulang, namun Mama dan Oma menolak. Dan meminta Zaki untuk kembali ke hotel saja. Good nih. Biar tahu rasa tuh si Zaki, ucap Mama di dalam taksi dan mereka melakukan tos. Beraninya bermain-main dengan keluarga Sanjaya. Ucap Mama dengan tertawa jahat bersama Oma. Part 138. 1 bulan telah berlalu, saat ini Nia sekeluarga berada di Bandung. Dia kini berziarah ke makam kedua orang tuanya. Memang biasanya dia berziarah sebulan sekali untuk mengobati rasa rindu pada kedua orang tuanya. Dan kali ini dia datang bersama Oma, Mama dan juga Papa. Seusai dari makam,
mereka kembali ke rumah ayah untuk membantu mempersiapkan pernikahan Alan dan calon istrinya. Ya, isi chat dari ayah waktu itu adalah memberi kabar pernikahan Alan. Setelah beberapa tahun akhirnya dia menemukan tambatan hatinya. Walau awalnya ragu untuk menikah kembali, namun ayah selalu memberi nasihat padanya. Ayah selalu meyakinkan Alan, dan membimbing bagaimana menjadi seorang suami yang baik. Bagaimana cara mencintai dan menghargai wanita dengan kesungguhan hati. Dan hati Alan telah jatuh pada seorang gadis manis dan cantik yang berasal dari Jogja. Gadis yang sukses mengelola kedai kopi yang ayah berikan pada gadis tersebut. Gadis itu adalah Meli, gadis pekerja keras yang tidak ingin mengecewakan atau menyusahkan ayah dan ibunya. Dia begitu pandai mengelola kedai kopi miliknya, bahkan dia sering mengunjungi Nia, begitu juga sebaliknya. Mereka sudah seperti saudara kandung sendiri. Awal mula Alan dan Meli saling jatuh cinta, seringnya mereka bertemu pada saat Alan diminta ayah untuk mengantar beliau mengunjungi kedai sebulan sekali. Dan seringnya mereka berjumpa dan sering membicarakan soal perkembangan kedai, hingga membuat mereka merasa saling nyaman satu sama lain. Awalnya Alan begitu tak percaya diri untuk menikahi Meli yang notabene-nya masih lajang dan belum pernah menikah. Sedang dirinya adalah seorang duda 2 kali dan duda yang penuh banyak keburukan. Namun Meli tidak mempermasalahkan status duda atau perjaka. Dia mencintai Alan karena memang baginya Alan itu lelaki yang baik. Alan yang sekarang berbeda dengan Alan yang pernah dia temui waktu Alan membuat keributan di rumah ayah dulu. Alan yang sekarang begitu baik dan sangat-sangat berbeda dengan Alan yang dulu saat menjadi suami Nia dan Lala. Bahkan orang tua masing-masing juga sangat mendukung dan ikut merasa bahagia. Pak Ratno dan Bu Sri juga tidak keberatan dengan masa lalu Alan, mereka tahu jika sebenarnya Alan adalah laki-laki yang baik. Dan setiap manusia pasti pernah melakukan kehilafan dan mereka berhak berubah dan bahagia. Tetapi lain dengan Lala yang masih ingin sendiri dan mencoba menghapus bayang-bayang kelam dulu. Lala turut bahagia mendengar berita pernikahan mantan suaminya itu. Dia juga berencana akan datang ke pernikahan Alan. Keesokan harinya setelah akad nikah, mereka menggelar resepsinya di malam hari dan acaranya begitu meriah. Berbeda dengan menikahi Nia dulu yang hanya digelar sederhana yang dihadiri sanak saudara saja. Pernikahan ketiga Alan ini dihadiri banyak rekan bisnis ayah maupun Alan sendiri. Kebahagiaan kini tengah menyelimuti keluarga ayah Ilham dan Pak Ratno sekeluarga. Dulu saja sama Nia gak semeriah ini. Celetuk Lena yang langsung mendapat bungkaman dari Zaki. Spontan keluarga Sanjaya pun menatap tajam Lena yang suka keceplosan. Kamu bisa kontrol tidak mulutmu itu Len, jangan membahas masa lalu. Dan jangan pernah membuat masalah sama keluarga Papa Jaya. Kamu lupa kejadian sebulan yang lalu. Bisik Zaki di telinga sang istri. Iya. Gak bakalan buat masalah sama mereka, jawab Lena dengan lemas. Apalagi mengingat kejadian waktu itu saat Oma dan Mama mampir setelah shopping dengan Nia dan Tewin B. Bagus. Jadilah istri yang nurut sama suami. Ucap Zak lembut dan Lena pun mengangguk. Kira-kira mereka bisikin apa ya Ma? Mama pun mulai berbisik pada Oma. Mana aku tahu, kalau penasaran coba kamu ikut mereka berbisik. Sahut Oma ketus. Awas saja kalau mereka bikin masalah lagi. Bukannya yang suka buat masalah itu kalian berdua. Ujar Papa yang mendengar pembicaraan Mama dan Oma.
Mereka berdua pun menutup mulutnya dan menahan tawa untuk diri mereka sendiri. Di sisi lain Nia dan Elo menghampiri Alan dan Melly untuk memberi mereka selamat. Bahkan mereka pun berfoto bersama, dengan posisi Elo merangkul Alan dan menggendong Bintang. Sedang Nia dan Melly berpelukan dengan menggendong Bulan. Selamat ya Mel. Mas. Jaga Melly dan bahagiakan dia pilihanmu Mas. Ucap Nia pada pengantin. Terima kasih Nia, aku pasti akan membahagiakan dia. Tidak akan pernah aku mengulangi kesalahan seperti dulu. Ucap Alan dengan merangkul Melly. Terima kasih ya Mbak Nia, sudah datang dan banyak membantu untuk menyiapkan pernikahan kami. Ucap Melly dengan memeluk Nia dan Bulan. Aduh. Ante Mel sempit, Bulannya cucah bel napas. Ucap Bulan yang membuat Melly melepas pelukannya dan mencium gemas pipi Bulan. Ya ampun. Kamu makin hari makin gemesin ya, ucap Melly. Tium-tium mulu, ketus Bulan dengan mengelap pipinya yang abis dicium Melly. Mereka semua pun tertawa melihat tingkah Bulan. Seluruh keluarga yang menyaksikan mereka tertawa pun turut senang. Karena mereka berempat terlihat akur dan begitu mirip dengan saudara sendiri. Tawa itu terhenti saat melihat Lala ikut bergabung dengan mereka. Selamat ya Mas. Mel. Aku turut bahagia. Ucap Lala saat berjabat tangan dengan Alan dan Melly. Terima kasih Yala. Sahut Alan. Terima kasih Mbak Lala. Ucap Melly manis. Sama-sama. Ucap Lala sambil cipika-cipiki. Nia. Apa kabarnya? Sapa Lala lembut. Alhamdulillah baik, kamu sendiri gimana kabarnya? Ucap Nia yang tak kalah lembut. Alhamdulillah baik Nia.